Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri. Saya Yohanes Kevin dengan NPM 21120112887 dengan mata kuliah Pemerintah Daerah, dosen pengampu Ibu Marta Riananda SHMH. Di sini saya akan membahas tentang Kanun Aceh nomor 4 tahun 2016 yang mengatur mengenai kekerasan seksual dan pemerkosaan, yang dalam hal ini juga diatur di dalam KUHP dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pertanyaannya yang pertama, apakah UU Perda Aceh tersebut dapat tetap diberlakukan? Lalu apakah hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau disharmonisasi, atau bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional? Di sini saya akan langsung menjawabnya. Perda di Aceh yang mengatur tentang kekerasan seksual dan pemerkosaan adalah Kanun Jinayat. Kanun Jinayat adalah hukum syariah yang berlaku di Provinsi Aceh yang diatur dalam konteks hukum Islam dan berbeda dengan hukum nasional Indonesia. Kanun Jinayat Aceh memperlakukan hukuman syariah yang meliputi berbagai pelanggaran termasuk kekerasan seksual. Jadi menurut saya Perda Aceh itu bisa tetap diberlakukan, dan juga dalam sistem hukum Indonesia ada prinsip hukum yang disebut lex specialis derogat legi generali atau ketentuan khusus mengungguli ketentuan umum. Artinya, jika terdapat ketidakharmonisan antara hukum khusus seperti Kanun Jinayat Aceh dengan hukum umum peraturan perundang-undangan nasional, maka hukum khusus biasanya akan diutamakan. Nah, dalam menyusun dan mengesahkan Kanun Aceh, pemerintah daerah dan DPRA harus memastikan bahwa Kanun Aceh yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional. Selain itu, ada pula mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disebut judicial review. Jika ada pihak yang merasa bahwa Kanun Aceh bertentangan dengan konstitusi atau perundang-undangan yang lebih tinggi, mereka dapat mengajukan permohonan judicial review. Nah, nanti Mahkamah Konstitusi akan memeriksa dan memutuskan apakah Kanun Aceh tersebut sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. Dalam hal ini dapat terjadi dua situasi yang berbeda. Yang pertama itu disharmonisasi. Jika peraturan daerah tersebut secara eksplisit bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka terjadi disharmonisasi antara kedua peraturan tersebut. Dalam situasi ini, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan berlaku dan Perda akan dianggap tidak sah atau tidak berlaku. Yang kedua, ada inkonstitusionalitas. Jika peraturan daerah tersebut bertentangan dengan ketentuan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara, maka Perda tersebut dapat dianggap inkonstitusional dan konstitusi akan berlaku dan Perda tidak akan berlaku. Dengan demikian, meskipun Kanun Aceh merupakan hukum daerah yang berlaku di Provinsi Aceh, perlu dipastikan bahwa bahwa Kanun Aceh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi termasuk konstitusi untuk memastikan keberlakuan dan keabsahan hukumnya. Pertanyaan nomor 2, bagaimana jika daerah lain yang bukan termasuk ke dalam daerah istimewa menerapkan Perda Syariah? Penerapan peraturan daerah atau Perda Syariah di daerah yang bukan termasuk ke dalam daerah istimewa di Indonesia memerlukan pertimbangan yang kompleks. Indonesia adalah negara dengan sistem hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan mengakui keragaman agama dan kepercayaan di negara. Penerapan Perda Syariah di daerah non-istimewa harus memerhatikan beberapa faktor penting, diantaranya yang pertama, prinsip peraturan konstitusional. Penerapan Perda Syariah di daerah non-istimewa harus konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusi dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, termasuk kebebasan beragama, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak tertentu. Yang kedua itu ada kompetensi hukum. Penentuan validitas Perda Syariah di daerah non-istimewa harus dilakukan melalui mekanisme yang sah, melalui uji konstitusionalitas oleh Mahkamah Konstitusi atau lembaga peradilan yang berwenang dalam menafsirkan dan memutuskan sengketa hukum. Yang ketiga, harmonisasi hukum nasional. Penerapan Perda Syariah di daerah non-istimewa harus dipertimbangkan secara keseluruhan dengan peraturan perundang-undangan tingkat nasional yang berlaku di Indonesia. Interpretasi dan penilaian hukum
akhir mengenai validitas perda syariah tersebut harus dilakukan oleh otoritas hukum yang berwenang seperti Mahkamah Konstitusi atau lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi untuk memutuskan sengketa hukum yang terkait. Demikian pembahasan saya mengenai kanun peraturan daerah di Aceh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.